Yang terjadi di Jakarta adalah kohesivitas sosial, bukan polarisasi. Sosial media polarisasi, masyarakat kohesif. Dan disitulah letak kerja kita. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua kesempatannya sama. Ewako, jadi biasanya Pak Dekan, Rektor, kami kalau datang ke banyak tempat itu banyak orang yang tidak selalu siap untuk menerima. Akhir-akhir ini banyak yang pergi keluar kota, datang ke sebuah kota itu. Tapi di bumi ini semuanya siap kumpul di sini. Insya Allah tanda perubahan begitu semua. Ewako. Ya, Ewako. Jadi saya bersyukur dan menerima undangan UMI ini. UMI ini memang punya sejarah yang panjang. Ini salah satu universitas perjuangan yang didirikan oleh para pejuang. Yang ketika boleh tepuk tangan untuk UMI karena memang sejarahnya begitu. Tokoh-tokoh pejuang yang memilih untuk mendirikan pendidikan sambil mereka berjuang di wilayah politik. Karena banyak dari mereka satu sisi anggota konstituante, tapi sisi lain juga mendirikan UMI. Jadi beberapa dari tokoh-tokoh di Makassar dulu, ketika berangkat ke konstituante di Bandung, mereka biasanya naik kapal sampai di Surabaya. Setelah sampai Surabaya naik kereta ke Jogja, singgah di rumah kami. Lalu nanti baru sama-sama dengan kayak kami berangkat ke Bandung konstituante. Karena itu kami sering dengar ceritanya, termasuk salah satunya adalah ayahnya Pak Kures ya, Pak Abdurrahman Syihab. Jadi mereka anggota konstituante yang bolak-balik Jakarta, Makassar, Bandung gitu. Nah, kami bersyukur atas undangan untuk berbagi di sini dan tema yang disampaikan ini adalah tema pendidikan yang sebenarnya kalau saya sampaikan di sini saya menggarami air laut. Karena di sini semua ahli-ahli pendidikan semuanya. Tidak berada di kampus. Nah, itu sudah nih. Penguatan dunia pendidikan dalam respon fenomena krisis global. Nah, tapi saya kalau boleh saya teruskan sedikit apa yang disampaikan tadi. Kebetulan CV saya dibacakan agak panjang dan jarang disebutkan TK-nya. Ini pertama kali saya. TK-nya. Pak Zarin, terima kasih. Tapi justru ini menurut saya kita perlu perhatikan. Kita sedang berada di pendidikan tinggi. Kita berada tinggi. Ada peraih hadiah Nobel bidang ekonomi. Nobel bidang ekonomi. Karena dia menguji sebuah tesis yang kemudian terbukti investasi apa di bidang pendidikan yang menghasilkan reward terbesar. Investasi pendidikan di jenjang apa yang rewardnya terbesar. Ada pendidikan prasekolah, ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi. Maka ditemukan bahwa pendidikan dengan reward terbesar untuk masyarakat adalah pendidikan prasekolah. Itu adalah pendidikan yang akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Kita yang di pendidikan tinggi kan seringkali merasanya ini pendidikan tinggi, bukan? Itu terbukti dan mendapatkan hadiah Nobel. Nanti Bapak Ibu boleh cek lebih jauh studi ini. Begitu banyak hal yang kita perlukan di sepanjang perjalanan hidup kita, itu dimulainya dari pendidikan prasekolah. Nah, tadi disebutkan TK, saya termasuk yang mengalami itu. Jadi saya merasakan betul pendidikan itu. Saya masuk TK 4 tahun usianya, baru masuk SD umur 7 tahun. Jadi saya 3 tahun, dan ketika 7 SD masuk SD, umur 7 tahun, tidak bisa baca tulis. Jadi selama 3 tahun TK, itu tidak belajar menulis. Hanya bermain, dan bermain. Sementara kita, kadang-kadang kalau lihat anak kita masuk TK, dan kemudian tidak bisa nulis, suka khawatir. Nanti takutnya tidak bisa mereka punya masa depan. Saya sering sampaikan kepada semua, pada guru TK, pada orang tua, jangan khawatir. Kalau anaknya di TK itu tidak bisa nulis, saya contohnya, insya Allah bisa nulis di kemudian hari. Insya Allah bisa nulis. Insya Allah bisa ngomong juga, bisa nulis juga. Aman itu. Tapi yang saya sampaikan di sini, kita bisa pendidikan holistik, bukan hanya satu sektor, tapi juga lengkap. Dan krisis, ini kata kunci yang sudah disebut. Krisis global. Kemarin kita mengalami itu. Bapak Ibu sekalian, krisis ini
bisa diartikan berbeda. Di satu sisi kita artikan sebagai masalah, tapi krisis juga bisa kita terjemahkan sebagai makna lain. Ini yang kami sering sampaikan di jajaran DKI. Ketika terjadi pandemi disebut krisis kesehatan, krisis ekonomi, kami sampaikan pada semua, jangan pandang ini sebagai masalah, tapi krisis adalah ekuivalennya perubahan yang dipercepat. That's crisis. Krisis itu sesungguhnya adalah perubahan yang dipercepat. Di kampus ini, Bapak sekalian, di kampus dan di Jakarta banyak contohnya. Banyak kampus-kampus yang mengajak dosennya menggunakan teknologi di dalam pembelajaran, sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Tapi begitu terjadi pandemi, semua beralih ke teknologi. Mendadak semua mau belajar pemanfaatan teknologi. Dan ini sesungguhnya yang harus kita pandang dari krisis kemarin. Sistem kesehatan kita yang fokusnya pada kualitas, mendadak harus fokus pada kuantitas. Dan fokus kuantitas, biasanya fokus pada kualitas, mendadak harus fokus pada kuantitas, karena yang ditangani mendadak jumlahnya sangat banyak. Yang biasanya masalah itu bisa kita kendalikan dengan jumlah kapasitas terpasang, mendadak kapasitas terpasang itu tak lagi sanggup untuk bisa menerimanya. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita bicara tentang pendidikan, bicara tentang krisis, maka kita harus pandangnya satu holistik, yang kedua pandang ini sebagai kesempatan untuk perubahan. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bicara pendidikan, kebetulan kami barusan kembali dari Papua. Dan saya rasa teman-teman di sini, Bapak-Ibu sekalian, dekat dengan persoalan distribusi fasilitas pendidikan. Betul, betul. Padahal kita tahu pendidikan ini adalah eskalator sosial ekonomi. Siapa dididik apa akan menentukan duduk di mana. Bahkan kalau Bapak Ibu naik mobil aja, naik mobil nih, yang satu duduknya di belakang, yang satu di depan pegang setir. Yang satu tugasnya mengemudi, yang satu tugasnya dikemudikan. Apa bedanya? Suku bahasa sama, makanan sama, asal latar belakang sama. Bedanya jenjang pendidikan. Yang satu duduknya di kursi depan, yang satu duduknya di kursi belakang. Tidak ada beda lain kecuali jenjang pendidikan. Pendidikan formal, apalagi di Indonesia hari ini, adalah eskalator sosial ekonomi. Karena itu, eskalator itu harus bisa dipakai oleh semua. Dan pengalaman dari kemarin, ketika kita menyaksikan bisa menjangkau dengan menggunakan teknologi, kita harus bayangkan ke depan bagaimana kesempatan untuk belajar bisa lebih banyak lagi anak-anak Indonesia. Karena kalau kesempatan itu tidak dibuka, Bapak-Ibu sekalian, ketimpangan yang kita saksikan hari ini akan membesar. Apa ketimpangannya? Yang makro dulu, ketimpangan antara kota desa. Yang kedua, ketimpangan antara Jakarta sekitarnya dengan luar Jakarta dan sekitarnya. Ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan antara yang terdidik dan tidak terdidik. Ketimpangan antara yang berpunya dan tidak berpunya. Ketimpangan ini semua, sekalian kalau boleh ditarik akarnya, salah satunya adalah dari ketimpangan dalam akses pendidikan. Pendidikan berkualitas, kalau kita lihat di Indonesia, ada sebarangnya. Jakarta dan sekitarnya, Jakarta Jawa Barat itu lebih dari 800 universitas. Kemudian Bandung sekitarnya, Surabaya Malang sekitarnya, Makassar dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, itulah sentra-sentra. Tapi di luar itu minim sekali. Karena itu ke depan yang kita butuhkan keseriusan mengenai akses pada pendidikan berkualitas. Kalau kita ketinggalan itu sulit. Kami coba kemarin lakukan
Di Jakarta, kalau bisa lihat, kalau bicara akses pendidikan berkualitas, dianggapnya sudah selesai belum? Di Jakarta ini, sekolah-sekolah yang dibilang favorit, itu diisinya oleh anak-anak dari keluarga yang berpendidikan tinggi. 90% lebih dari orang tua SMA favorit di Jakarta adalah anak-anak dari orang tua pendidikannya S1, S2, S3. SMP juga sama. Ini kalau didiamkan, kami rasakan di Jakarta diamkan, apa yang terjadi? Yang di bawah, setelah sosial ekonomi, masuk SMP yang kurang berkualitas, atau tak berkualitas, masuk SMA yang kurang tak berkualitas, mereka akan terus berada di bawah di dalam strata sosial ekonomi. Dan mereka yang sudah di atas akan terus berada di atas. Padahal yang sekarang di atas dulunya dari bawah. Jika kita cek di sini, orang sekalian, 40 tahun yang lalu kita di mana? 40 tahun yang lalu, oh kita bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa, dikirim sekolah oleh orang tua kita. Banyak dari kita yang kalau ditanya apakah kakek neneknya buta huruf Latin, hampir pasti kita akan bilang iya. Kakek nenek kita buta huruf Latin. Bisa baca Quran, tapi huruf Latin betul. 95% penduduk bangsa ini adalah buta huruf Latin. 90% ketika kita merdeka. Bangsa satu nih naik kelas. Nah yang sudah naik kelas mampu mengirimkan anaknya ke sekolah berkualitas. Yang belum naik kelas kalah kompetisi di sekolah berkualitas. Kami coba ubah kemarin di Jakarta. Tahun 2019 kita buat sistem berubah di mana kesetaraan kesempatan itu hadir. Bapak Ibu, ketika kita mengubah itu, belum pernah kami alami di Jakarta, membuat sebuah kebijakan yang diprotes keras oleh kelas menengah ke atas di Jakarta. Kelas menengah ke atas Jakarta protes keras. Bahkan kami ditelepon oleh para anggota DPR, dihubungi dengan para pemret. Kenapa? Karena kelas menengah atas di Jakarta itu mendadak kehilangan privilege-nya, bukan kesempatannya, privilege-nya. Karena mendadak 100% kursi itu setara kesempatannya. Dengan sistem baru yang kita pakai, apa yang terjadi? Semula, satu angkatan 90% lebih S1, S2, S3 orang tuanya. Setelah kita rekrutmen dengan sistem yang kesetaraan, menggunakan prinsip keadilan, maka 30% orang tuanya berpendidikan SD, 30-an% berpendidikan SMP, SMA, dan 30-an% berpendidikan tinggi. Semua punya kesempatan yang sama. Ini bagi sekalian, intervensi seperti ini biasanya di politik nggak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena tepuk tangannya itu tidak sekarang, Bapak Ibu. Tepuk tangan dengan manfaatnya dilakukan hari ini, dimarahin semua orang, okay? Manfaatnya baru 20 tahun lagi. Ketika anak-anak dari pedagang kaki lima yang cuma pendidikan SD bisa masuk SMA berkualitas, nanti dia baru lulus 6 tahun kemudian, baru mulai bekerja 5 nanti, baru kelihatan naik kelas. Tapi rekayasa lewat instrumen pendidikan untuk pemerataan kesejahteraan masa depan harus dimulai oleh sistem politik yang ada sekarang. Harus dikerjakan. Dan pendidikan itulah kuncinya. Saya katakan tadi, siapa duduk di mana ditentukan siapa dididik apa. Dan bila itu tidak dilakukan, maka pendidikan sebagai eskalator sosial ekonomi hanya menaikkan sebagian. Yang sudah naik di atas dapat pendidikan baik terus, mereka yang di bawah selalu tertinggal terus. Sudah gitu tertinggal juga secara jarak. Kemarin kami hanya bisa lakukan di Jakarta, karena wilayahnya gubernur cuma di Jakarta. Tidak bisa mengerjakan di luar itu. Tapi minimal, ya. Tapi ini kesempatan. Ya. Karena itu pesannya adalah keadilan sosial. Keadilan sosial. Wih, tapi dimarahin saya. Bapak Ibu, teman-teman yang datang ke saya ini pendukung sendiri. Kumpul di ruangan saya. Bapak Ibu, Pak Anies, kami mati-matian dulu Bapak. Kami mati-matian kemarin membela Pak Anies untuk pilkada. Sekarang Pak Anies bikin aturan yang anak saya tidak bisa masuk ke sekolah ini. Oh, saya bilang, bukan tidak bisa masuk. Bukankah Bapak Ibu menugaskan saya untuk menghadirkan keadilan? Yang saya kerjakan adalah membuat kesetaraan kesempatan. Mendadak sekarang peluang anak Bapak dengan peluang anak yang dari keluarga sederhana mendadak setara. Dulunya tidak setara. Alhamdulillah ikut keras di tahun 2019, 2020 udah mulai soft, 21 tenang,
dua-dua aman, sudah tidak ada lagi yang protes. Sekarang ini udah jalan terus. Tapi apa pesannya sekalian? Kesetaraan ini penting. Karena itu di kampus sudah mulai harus dipikirkan secara serius, Pak. Bagaimana kampus bisa memberikan kesetaraan kesempatan? Kalau saya boleh cerita sedikit pengalaman kami ketika di Paramadina, Pak. Paramadina itu sebagai sebuah kampus harganya relatif agak mahal kalau di Jakarta, SPP. Apa yang kita kerjakan kemudian? Kami siapkan slot kursi antara 10, 15 sampai 20% itu dipakai untuk anak-anak di program beasiswa. Dicarikan program beasiswanya untuk pembiayaan. Satu itu. Yang kedua, bagi tetangga kampus kami ini, kemudian kampusnya lokasinya di Mampang, Jakarta Selatan. Itu belakang kampus itu perkampungan padat. Saya membayangkan anak-anak itu pada turun bis depan kampus, jalan sambil lihat kampus, dan membayangkan saya tidak pernah bisa masuk kampus itu. Karena jelas mereka tidak bisa masuk di sini. Lalu kami buat studi, berapa sih sesungguhnya kursi kosong tiap prodi, Pak, per angkatan. Misalnya satu prodi itu 100 orang, satu angkatan. Lalu kapasitasnya ada kursi kosong 10, misalnya 5 atau 10, maka 5-10 itu kita undang anak-anak tetangga masuk tanpa biaya. Karena unit cost-nya, universitas itu unit cost-nya bukan per siswa, bukan per mahasiswa, tapi per kelas. Semua yang bawa universitas pasti tahu. Seperti penerbangan, Pak. Penerbangan itu unit cost-nya bukan per penumpang, tapi per penerbangan. Mau kursinya diisi 10 orang atau diisi 100 orang, cost-nya sama. Nah, ketika ada kursi longgar, berikan kepada tetangga. Apa yang terjadi? Tetangga-tetangga kami dari strata sosial ekonomi rendah, mereka bisa berkuliah di kampus di sebelah rumah mereka. Itu dikerjakan sistemik. Begitu dikerjakan sistemik, maka yang terjadi harapan. Karena kita menyaksikan yang disebut sebagai pendidikan tinggi adalah eskalator yang luar biasa powerful. Saya istilahkan eskalator karena begini, Pak. Kalau naik ke sana dia terbawa ke atas. Kalau sambil melangkah dia menaik lebih tinggi lagi. Tapi kalaupun tidak melangkah dia sudah menaik ke atas yang naik kelas. Nah, eskalator ini yang tidak boleh dikuasai sebagian orang. Eskalator ini harus diberikan kesempatan kepada semuanya. Disitulah rekayasa itu dilakukan. Nah, kami berharap sekali skala pengembangan pendekatan-pendekatan ini dilakukan di banyak tempat. Nah, kebetulan tema inilah yang kami bawa, Pak. Bagaimana keadilan sosial itu bisa mewarnai setiap kebijakan yang kita buat, termasuk di bidang pendidikan. Saya membayangkan juga kita semua di sini, saya rasa produk dari situ. Kalau kita lihat, kita semua tanpa adanya pendidikan tinggi, kita tidak duduk di tempat ini, Pak. Tanpa pendidikan tinggi, kita berada di tempat lain. Nah, inilah yang harus kita dorong sama-sama. Apalagi kalau kita lihat kondisi sebaran. Kemarin kami ke Papua, Bapak Ibu juga berapa jam dari Makassar akan menemukan ketimpangan kualitas, ketimpangan kuantitas. Ini yang harus segera kita bereskan, dan pemanfaatan teknologi ini menjadi amat penting sekali. Benar-benar amat penting. Karena begini, Mas sekalian, teknologi ini bisa menjangkau semua. Mungkin ada pertanyaan sederhana, bisakah dosen digantikan teknologi? Bisa nggak dosen diganti teknologi, Pak? Ini biasanya kalau dosen bilang, tentu tidak bisa, Pak. Bagaimana mungkin saya digantikan teknologi? Mungkin pertanyaannya diubah. Dosen macam apa yang bisa digantikan teknologi? Dosen macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Kalau dosen yang selalu mengandalkan PowerPoint yang sama tiap semester, dia bisa digantikan dengan teknologi. Bisa. Digantikan dengan rekaman bisa. Dosen yang recycling terus materinya, mengajarnya mekanistik, repetitif, maka teknologi bisa menggantikan. Tapi dosen yang mengajar dengan inspirasi, yang selalu membawa kebaruan, yang selalu berdialog dengan mahasiswa, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikan. Nah, tinggal pilihan kita masuk kategori dosen yang mana nih? Ya. Di UMI yang mana nih? Insya Allah UMI yang kedua. Yang tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan.
yang dialogis, yang inspiratif tidak bisa digantikan. Tapi kalau hanya recycling, teknologi bisa menggantikan dosen itu dengan alat perekam. Nah, kita berada di sebuah abad yang agak unik, Bapak Ibu. Kenapa abad agak unik? Karena begini. Mahasiswa dan siswa adalah anak-anak abad 21. Dosen dan gurunya orang abad 20. Ruang kelasnya abad 19. Ibu lihat bagaimana setting ruang kelas kita, lalu cari foto ruang kelas tahun 1800. Sama. Ruang kelas kita masih banyak yang tidak berubah. Karena itulah sekarang kejadian kemarin adanya pandemi mendadak kita harus melakukan penyesuaian. Mendadak ruang kelas itu hilang menjadi virtual. Tidak selamanya bisa digantikan virtual, ya. Ini satu tanggungan. Tidak selamanya bisa digantikan virtual. Tapi begitu banyak hal itu bisa dikerjakan secara virtual, dan ini akan mampu untuk memangkas ketimpangan yang kemarin terjadi atau yang selama ini terjadi. Kita pendekkan ini. Gurunya, dosennya jadi abad 21 dengan kejadian kemarin. Ruang kelasnya, nah ini ada transformasi nih. Ruang kelasnya menjadi ruang kelas abad 21. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, ruang kelas kita ini klasik semua. Klasik semua. Bahkan ruang diskusi itu minim. Saya ketika kuliah PhD pertama kali merasakan masuk ruang kuliah seperti masuk ke ruang meja makan, Pak. Karena di tempat dosen kami duduk hanya berlima, mahasiswanya 5 orang, mahasiswanya 5 orang dan 1 dosen. Seperti meja begini, Pak, meja begitu. Dan kita berdiskusi seperti berdiskusi di meja makan. Lalu bacaannya 1 minggu itu 1.300 sampai 1.600 halaman per minggu. Dan kalau kita tidak baca, malu di meja itu. Karena ketika berada di situ, orang akan diajak diskusi, diajak bicara. Settingnya itu sudah kejadian lama, 20 tahun lebih yang lalu. Itu adalah satu contoh bagaimana setting interaksi yang disebut ruang kelas itu kita ubah. Baik sekalian, jadilah pendorong perubahan kebiasaan. Kebiasaan diubah, kebiasaan didorong. Jangan jadi sekedar mengikuti kebiasaan. Kebiasaan ini harus kita lakukan. Bapak ini ada yang pakai batik. Bapak pakai batik biru. Ini Pak Muhammad juga pakai batik. Pak Muhammad berdiri sebentar boleh, Pak? Berdua nih pakai batik. Boleh. Ini baju tradisional kan? Iya, ada baju Indonesia. Ya. Bapak Ibu silakan duduk, Pak. Bapak Ibu saya ingin ajak ingat-ingat sebentar ya sekarang. Baju laki-laki tradisional itu semua polos, Bapak Ibu. Coba lihat. Ada nggak baju laki-laki bergambar di masa lalu? Baju laki-laki itu polos. Kalaupun bergambar di Jawa ada yang pakai lurik. Kalau nggak polos putih, polos hitam, polos merah. Benar nggak? Polos. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain, Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak baik, tidak ada orang pakai batik buat baju, Bapak Ibu. Coba ingat-ingat, nggak ada. Batik itu dipakainya untuk kain, lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang ngerti pakem. Diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Bapak itu di bidang pendidikan mulailah pelanggaran-pelanggaran baru itu. Mulailah pelanggaran baru itu. Tapi kalau kita terkunci dengan pakem negara begitu, maka tidak muncul kebaruan. Dan universitas swasta punya ruang terobosan lebih banyak daripada yang lain. Iya, ruang itu lebih besar untuk melakukan inovasi-inovasi, sehingga muncul terobosan-terobosan di dalam interaksi, di dalam proses pembelajaran. Jadi menghadapi ke depan, sekali kita hormati, kalau kita belajar dari yang kita alami kemarin, pada ujungnya anak-anak kita kuliah bukan semata-mata untuk belajar ilmunya, saya rasa kita semua sama, tapi belajar untuk bisa menjadi pembelajar.
belajar untuk bisa menjadi learner. Karena kapasitas untuk bisa belajar itulah yang dibutuhkan. Dan menjadikan pembelajar itu artinya dosennya pembelajar, kampusnya pembelajar, suasananya pembelajar. Kedepan kita akan mengalami perubahan yang begitu cepat. Bila kita tidak memiliki kapasitas untuk jadi pembelajar, maka kita akan ketinggalan dan alumni kita akan ketinggalan. Saya rasa di sini yang menjadi kunci ke depan. Jadi satu sisi buka kesempatan untuk pemerataan, di sisi lain tumbuhkan pembelajaran. Nah, pembelajaran inilah yang seringkali menjadi masalah. Karena di kampus sering ada strata, di universitas sering ada strata. Bangun kesetaraan, bangun suasana pembelajaran, dan itu nantinya menjadi bagi kita semua bekal yang terpenting ke depan. Kami semua yang saya hormati, itu barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan terima kasih, dan terima kasih juga kesempatan untuk saya dapatkan songkok boleh, mudah-mudahan cocok dipakai. Terima kasih, saya merasa bersyukur, dan insya Allah Umi makin maju, makin berkembang, dan tadi disebutkan dari 120.000 alumninya, insya Allah menggerakkan bukan saja bidang urusan ekonomi, tapi menggerakkan perubahan dan transformasi di masyarakat. Insya Allah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian tadi kuliah pakar yang disampaikan secara global, secara rinci, detail, yang dipaparkan oleh pakar kita, Bapak Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan. Hadirin yang kami muliakan, tampaknya waktu yang harus mengakhiri segala-galanya, sehingga pada kesempatan ini ruang untuk melakukan dialog itu sangat tidak memungkinkan, ya. Sehingga pada kesempatan ini wakili Rektor UNI, wakil Bapak Rektor Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia yang menyampaikan terima kasih yang terhingga. Oh iya, beliau membuka peluang untuk ada satu orang, dan saya persilakan Bapak kandidat Dr. Haji Rahman, silakan di atas saja. Oh iya, silakan. Satu lagi beliau minta satu dari kaum wanita. Ya oke. Siapa namanya di sana? Paling belakang. Ya, itu selfie. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Anies Baswedan, Bapak Profesor Dr. Sudirman, Bapak yang saya hormati, dan Bapak Moderator yang saya hormati, Sivitas Akademika yang saya hormati. Saya hanya satu pertanyaan. Kalau Pak Anies diberikan kesehatan dan Indonesia sehat, saya mengutip dari Prof. Sudirman yang juga dari Pak Rektor. Kalau Bapak sehat dan Indonesia sehat, diberi kesempatan untuk menyehatkan Indonesia, Bapak membangun infrastruktur pendidikan atau infrastruktur fisik yang saat ini dimiliki. Yang mana Bapak? Dan mohon juga dibedakan antara infrastruktur pendidikan dengan yang sekarang dibikin orang yang sekarang berkuasa. Itu yang satu. Yang kedua, sebelum rejim ini berkuasa, mohon maaf, saya ingin bilang, saya tidak pernah mendengar ada cerita tentang intoleransi di Indonesia. Dan orang yang seperti Bapak kemana-mana itu masih selalu ada di sana. Tapi yang lain tidak. Mengapa Indonesia begini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kandidat Dr. Haji Rahman. Pasti sudah program dokter ini Pak Prof. Anies. Yang kedua, silakan perkenalkan namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anies. Perkenalkan nama saya Desi Rizkyani. Saya mahasiswa program studi Magister Teknik Mesin Universitas Musik Indonesia. Program studi Teknik Mesin, Desi. Pak, yang mau saya tanyakan, saya ini berasal dari suatu desa kecil di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Saya kalau boleh sedikit bercerita, jadi di kampung saya Pak, kalau tadi Bapak ceritakan ketimpangan yang terjadi di Jakarta saja masih terjadi hal seperti itu, apalagi di kampung saya. Di kampung saya itu Pak, kalau kita kuliah ke luar kota, kita bisa disebut kuliah kalau jurusannya itu pendidikan dan tenaga kesehatan. Jadi kalau kuliah teknik, kuliah yang lain itu dianggap tidak berkuliah. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, iya betul, itu satu tradisi yang terjadi di sana Pak. Jadi kita kalau dianggap kerja pun kalau bukan PS itu nggak kerja sebutnya di sana gitu. Jadi menurut Bapak kaitannya dengan pendidikan, dengan dunia pendidikan Pak, bagaimana kita bisa menceritakan peluang yang besar selain dunia yang dikenal oleh orang-orang di daerah saya tadi pendidikan dan kesehatan, bagaimana cara kita memberikan dan bisa memberitahukan bahwa peluang di luar dari Wakatobi itu sebenarnya banyak dan luas. Terima kasih Bapak. Iya, baik. Ada dua bicara. Ini yang pertama tadi Fadilur Rahman, masuk program Doktor Ilmu Hukum. Dan yang kedua adalah Desi, mahasiswa Magister Sipil, ya, mesin, ya. Dan saya persilakan Pak Prof untuk diberi penjelasan. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu ya, Bu Desi. Jadi di kampung sana disebut pendidikan kalau bidangnya kesehatan dan pendidikan, disebut sekolah. Saya jadi ingat teman kuliah saya dulu Pak. Teman kuliah saya itu dari kaki gunung di Jawa Tengah. Satu ketika saya ke rumahnya, rumahnya itu ujungnya kendaraan umum, itu baru bisa naik pakai angkutan bak terbuka yang hadanya ke atas cuma sehari sekali. Bawa saya, jadi kami naik angkutan terbuka sampai ke atas, sampai ke tempat dia. Nah, Pak tuh sampai ke sana, orang-orang tanya begini, Mas Anies mondok di Gajah Mada juga? Saya bilang, mondok di Gajah Mada? Saya bilang, iya saja. Rupanya orang sekampungnya taunya dia berangkat ke pondok pesantren Gajah Mada. Karena di sana itu yang disebut kuliah itu kalau berangkat ke pondok pesantren itu sekolah. Kalau ke universitas ada yang tahu sih universitas apa. Dia namanya pondok pesantren. Dan dia lakukan udah lebih baik dia katakan pondok pesantren Gajah Mada daripada menjelaskan rumit-rumit. Lakukan itu aja. Jadi saya dengar ini mirip. Tapi begini, kalau saya boleh usul, lakukan yang pernah dikerjakan oleh begitu banyak orang termasuk di Makassar, namanya kelas inspirasi. Okay? Anda ajak, nanti Anda silakan Google, Desi, namanya kelas inspirasi. Anda Google aja kelas inspirasi, di Makassar ada relawan-relawannya. Kumpulkan mereka adalah orang-orang yang profesinya bermacam-macam, lalu beramai-ramai datang ke sekolah menceritakan profesinya. Lalu dia membukakan wawasan anak-anak kita. Jadi kita ini hanya punya mimpi yang kita ketahui. Ingat-ingat ya kalimatnya. Kita hanya punya mimpi yang kita ketahui. Kalau kita tidak tahu ada sebuah profesi, maka tidak mungkin kita bermimpi profesi. Tidak mungkin. Mimpi itu fungsi dari pengetahuan. Tidak ada mimpi yang tidak fungsi pengetahuan. Nah, anak-anak kita diekspos dengan mimpi itu. Ajak saja anak-anak kelas inspirasi datang ke kampung Anda, ceritakan itu, nanti akan mereka melihat. Paling gampang begini, yang bikin HP siapa ya? Oke, nanti yang bikin TV siapa ya? Yang membuat rumah ini siapa ya? Yang buat kipas angin siapa ya? Itu tunjukkan saja siapa yang membuat itu semua. Sehingga nanti ada pelan-pelan. Ini pelan-pelan, gak usah cepat-cepat.
Tapi yang penting anaknya. Anaknya biar punya mimpi. Kalau orang tuanya perubahannya nanti perlu waktu. Pak Tajudin. Terima kasih Pak Tajudin. Pertanyaannya. Infrastruktur ini, Bapak Ibu, tidak bisa hanya sebagian. Ketika kita berbicara tentang infrastruktur, itu harus merata. Sesuai dengan kebutuhan. Dan membangun itu bukan dengan selera pemimpin. Membangun itu dengan kebutuhan senyatanya di masyarakat. Itu pendekatan. Dan kami mencoba, Pak, saya beri contoh tadi pendidikan. Kalau mengandalkan kepada kerepotan politik, lebih baik gak usah dilakukan tuh reform pendidikan yang kita kerjakan di Jakarta, Pak. Ongkosnya mahal, Pak. Ongkos politiknya mahal. Kenapa? Karena diprotesnya oleh orang-orang yang bersama kita. Dan kita harus menjelaskan argumennya. Ketika orang tua dari mereka itu tidak bisa anaknya masuk sekolah yang diharapkan, itu dalam itu Pak. Tapi kita sampaikan untuk keadilan. Jadi maksud saya, ambil keputusan berdasarkan kebutuhan. Lalu soal Bapak Ibu, kalau boleh saya sampaikan terkait tema toleransi, intoleransi. Kita dorong tema keadilan Pak. Bukan tema sekedar toleransi. Kalau kita menghadirkan keadilan, maka di situ ada toleransi. Pasti. Dan dari keadilan muncul perasaan persatuan. Muncul perasaan kebersamaan. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau Bapak Ibu boleh ada contohnya, saya pengen lihat Bapak Ibu. Persatuan dalam ketimpangan. Persatuan dalam ketidakadilan. Saya pengen lihat itu. Kalau ada contohnya, tidak ada. Yang namanya persatuan, saling menghormati, saling menghargai, itu pondasinya adalah rasa keadilan. Rasa keadilan. Begitu rasa keadilan itu terganggu, maka munculnya bermacam-macam. Nah, kita harus ikhtiarkan secara serius itu dengan rasa keadilan. Yang kedua, para pemegang mikrofon yang kedengaran bahwa suaranya kemana-mana, itu harus menjaga komunikasinya untuk bisa mengelola perbedaan sehingga dia tidak mengarah kepada friksi, konflik, apalagi perpecahan. Harus pegang itu. Ada 4 level Pak. Tadi satu nih. Kemudian muncul ada perbedaan, itu namanya polarisasi. Polarisasi. Dari polarisasi kalau dibiarkan menjadi friksi. Kalau friksi dibiarkan dia menjadi konflik. Kalau konflik dibiarkan dia menjadi perpecahan. Jadi ada fasenya. Bersatu, polarisasi, friksi, konflik, pecah. Nah kita juga jangan cepat-cepat ada polarisasi bilang pecah. Bukan, ini polarisasi. Kita juga jangan setiap kali ada polarisasi mau terjadi perpecahan. Tidak, terjadi polarisasi. Dan kalau polarisasi dibiarkan jadi friksi, konflik, baru pecah. Nah saya ingin usul kepada kita di akademik ini, jangan dipendekkan Pak antara polarisasi dengan pecah. Karena sesungguhnya jaraknya itu panjang. Dari polarisasi jadi friksi, jadi konflik, jadi pecah. Nah, kami melihat tugas pemimpin-pemimpin adalah menjaga bagaimana polarisasi itu menjadi sehat. Saya ulang nih, polarisasi itu tidak masalah, tapi harus menjadi sehat. Sehat. Coba bayangkan, ada kampus UNI, ada kampus lain di sini, bukan? Kan itu polarisasi, bukan? Tapi menjadi suasana yang sehat, bukan menjadi negatif. Lawan debat, kita kalau ada lawan debat pusing, jangan. Lawan debat itu teman berpikir, itulah sahabat kita yang sesungguhnya. Jadi jangan khawatir. Main sepak bola sendirian kurang seru Pak. Coba aja Bapak, kalau tadi malam Brazil lawan Brazil, nggak menarik Pak. Ya Brazil lawan Kroasia, walaupun Brazil sayang kalah. Saya termasuk yang berduka kalah tadi malamnya. Tapi pertandingan itu dua. Nah di situ terjadi polarisasi. Orang yang biasanya bersama-sama mendadak masuk seragam, masuk dengan seragam berbeda. Itu polarisasi. Dikelola, dia tidak menjadi friksi. Tapi polarisasi itu normal, biasa terjadi. Hanya pemimpin-pemimpin harus mengendalikan. Nah yang sering terjadi selama ini adalah dibiarkan itu. Sehingga dia menjadi liar, dia menjadi tak terarah. Dia menjadi sesuatu yang tanpa ada batas.
kehebatan bangsa Indonesia dibandingkan bangsa lain selama ini adalah kemampuan mengetahui ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan. Kalau ambang batas itu dilewati, pecah, rusak. Keluarga paling gampang, suami istri ada perbedaan, oh suami dan istri tahu persis kata-kata apa yang tidak boleh keluar. Semarah apapun, kata-kata apa yang tidak boleh keluar, betul tidak? Kalau sampai kata itu keluar, sakitnya bisa panjang. Kakak adik berbeda pandangan, sama terjadi. Tapi kakak dan adik saling tahu ada kata-kata kalimat yang tidak boleh keluar. Kalau itu keluar, rusak. Nah, batas ini harus dibuat oleh pemimpin. Dan pemimpin harus punya contoh. Jangan pemimpin justru mencontohkan untuk berkonflik berseteru, ya repot. Nggak boleh. Justru kita harus mempersatukan. Kebetulan saya di Jakarta cukup banyak dapat itu, Pak. Rame-rame itu, Pak. Tapi saya sampaikan, tidak perlu ditanggapi. Karena kata-kata dijawab dengan kata-kata tidak ada artinya. Biarkan pernyataan-pernyataan itu dijawab dengan kenyataan-kenyataan. Karena kenyataan-kenyataan itu jauh lebih solid, efektif. Dan kalau kita jaga itu, maka suasana menjadi tenang teduh. Dan di Jakarta, saya usul, Bapak-Bapak boleh Google, boleh nanti, atau enggak saya kirimkan nanti Bapak Asar. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nanyang Technological University. Bertanya begini, apakah di Jakarta terjadi polarisasi atau terjadi kohesivitas? Oke. Dan temuan dari riset itu, dengan sampel 12.000 orang di Jakarta, yang terjadi di Jakarta adalah kohesivitas sosial, bukan polarisasi. Sosial media polarisasi, masyarakat kohesif. Dan disitulah letak kerja kita. Kita bekerja di masyarakat untuk menjaga kohesivitas masyarakat dengan cara menghadirkan rasa keadilan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua kesempatannya sama. SD, SMP, SMA kesempatannya sama. Jadi kesetaraan itu semua sektor. Nah, itu yang kita coba kerjakan. Yang meneliti sebetulnya orang asli dari Makassar, Pak. Namanya Sulfikar Amin. Dia mudanya kalau tidak salah di Makassar, tapi sekarang dia menjadi profesor di Nanyang Technological University. Dia orang Bugis kalau tidak salah, dari Makassar sini. Dan ini yang sekarang dia profesor sana, studi dia pantas untuk Bapak Ibu baca. Saya akan rekomendasikan untuk membaca. Kenapa? Karena bukan saja soal kesimpulannya, tapi metode dia melakukan penelitian itu bisa direplikasi di berbagai tempat untuk mengcounter kesan seakan-akan ada polarisasi. Polarisasi itu ada di sosial media, tapi tidak ada di dalam dunia nyata. Di dunia nyata adanya kohesivitas. Jadi kita tidak terbawa oleh persepsi yang muncul di sosial media. Karena sosial media itu masalah berulang, Pak. Ini kalau air, satu gelas botol air ini, Pak, ada 1.000 orang bikin trending topik namanya air keras, jadilah dia air keras. Di trending topik kan air keras. Nah, kita tidak usah jawab itu air minum. Cukup buka botolnya, tuangkan airnya, tidak ada yang sobek, berarti itu adalah air minum. Tunjukkan pakai kenyataan, gitu kira-kira. Terima kasih.